Halo, jumpa lagi dengan saya Arif Darmawan dalam obrolan asik kali ini bersama orang-orang hebat, figur yang sangat menginspirasi. Nah, kita akan kulik lebih jauh bagaimana pandangan-pandangan para kaliber ini, orang-orang hebat terhadap denyut nadi kehidupan senian. Akan saya perkenalkan masing-masing Mas Kus Hendarto. Beliau ini adalah seorang kurator kaliber. Mas Kus ini dari Jogja, jauh-jauh menyambangi Jepara, Bumi Kartini, nanti akan mengkurasi satu kegiatan seni yang akan dihelat pameran seni Mas Handono Hadi. Kurasi ya, nguras bak. Satu lagi tamu kita, tamu istimewa Mas Handono Hadi. Beliau ini sebetulnya Jepara banget, tapi lama di Medan, Sumatera Utara ya Mas Han. Terima kasih. Ini kelihatannya semakin betah di Jepara Mas Han. Ini beliau memang dari keluarga seniman Jepara. Kakaknya Mas Waluyo ini juga seniman besar di Jepara. Juga di sini ya. Mas Sutoyo. Dan tamu kita lagi Mas Ari Jatmiko, juga kita kenal sebagai seniman lukis besar Jepara. Dan tentu saja yang paling cakep ini Mas Dr. Teguh. Ini profesional serba bisa. Asik. Apa benar nggak sih itu bahwa nasib senian dalam ini mungkin seni lukis juga tergantung pada peran seorang kurator, Mas Gus? Oke. Ya itu relatif. Kata orang Jawa, sawang sinawang. Sinawang, ya. Sinawang. Okay. Ada yang oke, karyanya bisa laku dengan miliaran, ada. Satu bentang lukisan ada karyanya itu, tapi juga ada seniman yang memang mungkin harus bergelut dengan apa? Berjibaku ya. Berjibaku. Harus membangun reputasi yang jauh lebih baik lagi gitu. Itu banyak. Sebetulnya semuanya sangat mungkin bisa, tapi memang semuanya dengan proses ya. Banyak seniman yang paling tidak kalau lihat karyanya kan ada dua hal ya, yang dilihat kualitas gambarnya dan juga kualitas kontennya itu. Nah itu yang membuat karya-karya bisa punya harga yang tinggi itu karena mungkin juga dua-duanya itu karyanya bagus secara fisik, artistiknya, tapi kontennya ada, muatannya ada. Makanya itu kan, makanya juga mungkin nilainya tinggi juga ketika cowok cewek itu ayu neng omongannya cerdas. Kurang lebih mungkin seperti itu. Mas Kus, sebentar. Nilai karya seni dalam hal ini lukisan menjadi tinggi, konon katanya juga pengaruh dari kurator, benar nggak sih Mas Kus? Ya, bisa juga sebetulnya gitu, karena saya kira peran kurator itu akan memberi penguatan atas konten itu. Oke. Ya, katakanlah mungkin lukisan Mona Lisa di Museum Louvre di Paris itu biasa secara teknis ya, tetapi kemudian ada kisah-kisah, ada narasi-narasi di belakang itu yang dibangun. Histori juga mungkin. Historisnya juga, bagaimana apakah Mona Lisa itu dilukis yang melukiskan tentang perempuan paling kaya di kota waktu itu di kota Milan gitu. Apakah juga ada analisis juga bahwa itu sebetulnya adalah potret diri si pelukisnya sendiri. Ada yang menganggap bahwa ada narasi yang lain, mamanya itu adalah laki-laki yang dicintai oleh pelukisnya yang juga laki-laki dan kemudian didandani seolah-olah perempuan. Gitu. Ada narasi banyak sekali sebetulnya. Nah itu juga sebetulnya hal-hal yang bisa digali oleh kurator. Nah beruntung sebetulnya kalau seniman itu bisa memberi gambaran yang bisa menguatkan itu, bahwa seniman itu menghasilkan karya bisa disebut sebagai teks ya, tapi kemudian dia membubuhkan di dalamnya narasi ya. Latar belakangnya, maka itu adalah sebuah konteks. Tidak berhenti sekedar teks ya. Betul, teks itu memiliki kontekstualitas yang kuat dan itu membuat karya akan usianya panjang. Kemudian sampai dampak yang lain secara ekonomis itu harganya akan naik gitu. Halo warga Jepara, apa kabar? Kang Mas Bayu, jika Anda haus, minum air rojoku. Mengalir sumber air di bumi Kartini, rojoku air
mineral yang menyegarkan. Rojoku, minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku, minuman keluarga, segar higienis, murni rojoku sempurna. Air mineral Rojoku menyegarkan dan menyehatkan. Air mineral Rojoku sempurna. Ternyata tersimpan juga kebanggaan juga Perlente. Benar itu Mas Jan? Jujur, betul. Apa ya, itu Perlente atau untuk spirit pribadi itu. Jadi walaupun udah Ini juga mungkin satu inspirasi dan motivasi Mas Jan untuk generasi muda. ya memang harus gitu, harus punya spirit yang kuat untuk berkesenian itu. Oh. Iya. Jadi jangan apa loyo atau Spirit artinya pesimis. harus siap untuk berdarah-darah juga. Oke, ya. Dari dulu saya berdarah-darah kok. Sampai habis sekarang. Iya. Lahir aja udah berdarah. Ya kan? Jadi itu. Yang penting kita itu berkarya, yang motivasi, yang inovatif. Jadi jangan hanya sekedar kita menjangkau uangnya, jangan. Sehingga bagaimana kita mengembangkan inovasi kita itu sampai di mana titik itu. Jadi tidak stagnan gitu. Gali terus apa yang bisa kita ungkapkan dalam kehidupan ini itulah yang kira-kira kayak gitulah. Di balik godaan hidup sekarang yang konon yang serba materialistis, juga katanya hedonis. Godaan-godaan ini untuk seniman gimana, Mas Jan? Oh, kalau saya pribadi nggak pernah tergoda itu. Iya, saya yang ya. Konsisten. Saya itu yang penting saya itu bisa berkarya itu sudah syukur itu. Itu aja. Jadi kayak saya pameran di sini. Itu saya hanya mau menunjukkan ya bahwa anak Jepara itu kuat gitu. Sehingga sekarang saya pulang sini mau menunjukkan itu. Saya walaupun sudah keliling kemana-mana. Artinya juga membawa virus untuk men-trigger, untuk menyemangati Jepara ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya Pak Teguh. Mas Jan mungkin trigger, termotivasi nanti dengan adanya pameran Mas Jandono ini, Mas Jan juga akan melakukan yang sama. Oh tentu, apalagi sekarang ada Mas Coach. Ada Mas Jan ya. Iya, Mas Coach Endarto sini itu penyemangat itu, membuat sahwat. Birahi. Iya. Mas Teguh, apa benar Mas Teguh punya satu obsesi yang ingin diwujudkan menjadi seorang seniman, Mas Teguh? Ya, sebetulnya saya tuh ngiri. Sama bertiga orang itu saya tuh ngiri. Mengapa harus iri, Mas Teguh? Mas Teguh sudah enak. Nah, saya itu orang bentukan. Dokter itu dibentuk. Jadi banyak, dokter itu banyak. Tapi seniman itu sedikit. Karena apa? Mereka dilahirkan. Kastanya lebih tinggi dari saya. Iya, itu pertama. Yang kedua, Ini tulus ya? tulus itu. Ya? Yang kedua, Kalau saya sudra ya Pak. yang kedua, mereka itu bisa mencurahkan isi hatinya lewat seni. Lah saya menikmatinya, menikmati curahan hati mereka. Nggak imbang itu. Ya itulah, makanya tapi kadang-kadang saya menyukai seni itu ada isinya. Kalau isinya itu sesuai dengan isi batin saya, cocok kita. Jadi nggak sekedar itu bagus, komposisinya enggak, tapi kadang yang tersirat itu loh. Itu kadang-kadang itu lebih cerk di sini. Nah, itu saya penikmat seni, tapi saya tetap ngiri sama mereka ini. Dan Mas Teguh akan selalu menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan seni. Amin, mudah-mudahan karena itu salah satu saya bisa melihat lukisan gratis itu ya. Bisa menikmati banyak lukisan di satu tempat, di satu waktu.
Itu enak banget. Ada keinginan atau obsesi untuk mencoba melukis juga maksudku? Mudah-mudahan. Pernah juara dulu. Pernah juara. Kalau yang mengkurasi Mas Kos kan mungkin Wah, lah itu. nilainya lain. Sudah, nggak level saya ini. Level udah terlalu tinggi. Mas Han, ini ada dua kutub. Mas Han dijuluki sebagai seniman yang tidak serius. Bener nggak sih Mas? Jangan-jangan dibalik ketidakseriusan ini justru terdapat satu keseriusan Mas Han. Iya, karena saya merasa belum seniman nih. Saya Pengakuan paling tinggi ini. iya, saya sebenarnya hanya seneng berkarya itu aja. Gitu. Jadi Soal apresiasi orang, terserah orang. Iya. Saya menghargai apresiasi orang, apapun lah. Dan juga manusia lain harus menghargai apresiasi yang saya keluarkan. Jadi sama lah, keseimbangan itu harus ada. Ini nggak serius, tapi lihat pakaiannya. Ya, serius banget jadi seniman. Oke, setuju Mas, setuju. Enggak, banget ini seniman. enggak, aku paling suka pakai kaos kok. Iya. Masukkan itu. Oh. Enggak, karena waktu zaman SMP, ya kan. Zaman SMP kalau keluar dipotong, sehingga sampai sekarang sudah terlanjur Jadi masuk. kebiasaan ya? Kebiasaan. Ya, itu saya paling suka yang gini lah. Yang penting bersih, nah itu dipandang orang senang. Nah, saya suka menyenangkan orang lah. Termasuk ibadah. Walaupun itu nggak terpikirkan. Yang penting saya menghormati kawan-kawan, menyenangkan kawan, bisa ketawa, bisa minum kopi sama-sama. Nah itu kayak di sini saya diundang sama Pak Teguh yang punya gandrung kopi ya. Aku ketakutan kalau gandrung betul-betul. Mas Handono menyampaikan atau menilai bahwa Mas Jatmiko ini seniman yang serius, pembelaan diri dari Mas Jat. Ya betul, saya seniman serius. Kalau seniman nggak serius harus piye gitu. Karya apa main ya. Tapi enggak juga sih, main-main juga bisa jadi seni ya. Ya tapi mungkin itu sudah satu kebiasaan. Kalau saya melukis ya harus intens serius. Fokus ya. Kalau saya ngelihatnya ini justru yang serius malah Pak Han ini serius nih. Lihat penampilannya serius seniman. Yang ini malah nggak serius. Coba ini Pak Jatmiko ini. Kayak pedagang ini. Malah nggak serius. Macam saya ini. Saya ini dokter yang nggak serius. Mah nggak ada tampilan seperti dokternya. Jadi yang nggak serius justru malah Pak Jatmiko. Ini nggak serius. Tapi nggak apa-apa. Urusan serius nggak serius. Yang penting hasilnya serius. Kita ada satu hati, satu rasa bersaudara. Di sini kita hebat, gotong royong jadi pondasi yang